Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Nababan dan juga imam kita Imam Joban, Bapak dan Ibu jamaah pengajian As-Syifa yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada sore menjelang maghrib ini kembali kita akan melanjutkan segmen kedua pengajian bersama Ustadz Nababan. Sedikit review materi kemarin, kita sudah bersama belajar tentang berbagai metode dakwah, yaitu ada 3 kalau Bapak dan Ibu masih ingat. Yang pertama adalah bil hikmah, kemudian mau'izatul hasanah, kemudian dengan mujadalah atau dengan berdebat. Itu juga di dalam surat An-Nahl yang disampaikan oleh Ustadz Nababan. Dan beliau juga menggarisbawahi bahwa dalam berdakwah kita harus menggunakan bahasa sesuai dengan kaumnya. Karena setiap segmen kelompok manusia juga berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, dakwah dengan bilhal itu lebih powerful daripada dakwah dengan retorika, dengan kata-kata. Oleh karena itu beliau menggarisbawahi, meng-highlight bahwa setiap diri kita adalah da'i, karena kita sebagai muslim memiliki kewajiban untuk menebarkan pesan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu perilaku kita akan menjadi cermin, perkataan kita menjadi cermin, interaksi kita akan memancar sebagai bentuk dari perwujudan nilai-nilai Islam dimanapun kita berada. Dan kita akan melanjutkan tentang topik yang lain. Namun sebelumnya mungkin nanti juga Ustadz Nababan akan bercerita tentang ikhtiar beliau di dalam berdakwah, khususnya di kalangan mu'alaf, dan juga komitmen beliau untuk berdakwah ke kelompok-kelompok lain. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustadz Nababan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Joban, guru kita Dr. Imam, para tokoh kita, sesepuh kita, Pak Roni, Pak Tony, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara anggota pengajian As-Syifa, dan tentunya mobil khusus pengurus kita As-Syifa, ketua As-Syifa Pak Gandung. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang malam ini kita kembali berjumpa di tempat ini untuk yang kedua kalinya pada bulan ini dalam rangkaian safari dakwah saya di Amerika. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa meluangkan waktu pada hari ini, meskipun ini weekday, Bapak Ibu masih ada aktivitas, tapi karena keterpanggilan imam
kita berusaha untuk meluangkan waktu dalam rangka menghadiri taklim kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Apalagi dalam suasana kita sedang berada di bulan Zulhijjah yang seperti ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak Ibu, kaifam itu? Apa kabar Bapak Ibu di sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya sangat bahagia hari ini bisa berjumpa dengan guru kita Ustaz Jodan. Sudah 15 tahun lah jumpa dengan beliau. Ya, tahun 2009 yang kunjungan pertama kemarin. Tapi secara fisik tidak jumpa dengan beliau, tapi segala informasi dan kegiatan beliau saya bisa mengakses, terutama dalam grup. Ya, asal ada pengislaman boleh di masjidnya saya ikuti terus gitu ya. Cuma nggak pernah komentar aja. Nah, paling tidak mengikuti saya perkembangan dakwah beliau. Ya. Tadi beliau tanya saya, berapa anak Ustaz? Saya bilang jarang-jarang saya sama Ustaz bertanya begitu. Biasanya kalau Ustaz bertanya berapa bijinya? Kan begitu ya. Ini intermezzo Bu, ibu-ibu jangan, ini sebelah sana jangan dengerin Bu. Ini bagian sini aja nih ya. Kalau ada suara-suara begitu ibu abaikan aja. Ya. Jadi alhamdulillah Ustadz sama Ustadz ketemu begitu tuh. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, ya nanti ada pengulangan materi barangkali, tapi hanya sekedar foto-foto saja. Namun hari ini ada yang lebih penting saya sampaikan. Tadi mengawali tausiah saya di sore ini membacakan satu ayat di surah Al-Fatir, ayat 35. Nabi itu pernah curhat kepada Allah. Yang dicurhatkan Nabi kepada Allah bukan nasib umatnya itu nanti kelaparan atau kemiskinan, tidak. Nabi paling khawatir kalau Nabi sudah meninggal bagaimana nanti nasib Al-Quran sepeninggal beliau. Maka curhat Nabi ini dia bagikan dalam Al-Quran di surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini curhat Nabi kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya yang paling aku takutkan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku cemaskan sepeninggalku ya Allah, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku menjadikan Al-Quran sesuatu yang disepelekan, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang tidak diperhitungkan. Coba Bapak Ibu tanya, kira-kira apa yang dikhawatirkan Nabi ini sudah terjadi belum di era kita sekarang? Terjadi. Penelitian dari Republika di Indonesia, dari 200 sekian juta penduduk muslim Indonesia itu 75% itu tidak bisa baca Quran, buta aksara Al-Quran. Maka Ibnu Taimiyah mengomentari ayat ini, ittakhadhu hadza makna mahjura. Mahjura itu kata Ibnu Taimiyah, dia menafsirkannya tiga mahjura, makna sepele ini. Yang pertama, orang Islam itu sepele, tidak bisa baca Al-Quran sama sekali dan tidak ada usaha untuk mempelajari Al-Qurannya. Untuk remeh, nah tidak pentinglah Al-Quran, cukup iling saja, cukup dengar-dengar saja, tidak butuh. Yang katanya mendengar saja dapat pahala. Kata Ibnu Taimiyah, yang pertama mahjura di sini adalah orang tidak ada usaha sama sekali untuk mengetahui dan mempelajari Al-Qurannya. Yang kedua kata beliau, yang dikatakan mahjura itu bisa baca Quran tetapi sama sekali tidak tahu artinya.
Ini juga termasuk yang mahjura, anggap enteng, sepele, dan tidak ada usaha untuk mempelajari artinya. Kemudian yang ketiga kata beliau, mahjura di sini, dia bisa baca dan tahu artinya, cuma tidak mengamalkan isinya. Ini mahjura juga. Maka ada korelasi dengan ayat yang saya baca tadi dalam surat Fatir itu, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah." Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami. Siapa hamba Allah? Kita inilah. Allah wariskan Al-Quran kepada kita ini. Tapi sayang, sikap orang Islam terhadap Al-Quran itu tiga. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimul li nafsi. Yang pertama itu adalah orang Islam terjebak, dia zalim terhadap dirinya, terhadap Al-Quran itu. Artinya dia tidak mau mempelajari Al-Quran, dia sepele terhadap Al-Quran. Ini termasuk orang yang zalim terhadap dirinya. Padahal kita tahu, Pak, kenapa orang Islam sekarang di mana-mana dianggap enteng, dianggap remeh sama masyarakat orang-orang di luar kita, sampai saudara kita Palestina, sampai hari kita berapa sudah ribu menjadi syuhada, habis di Gaza, pindah ke Rafah hari ini. Karena memang kalau kita baca Al-Quran, saya tidak menemukan dalam Al-Quran ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada orang Islam. Bapak Ibu boleh cari, tidak ada satu ayat pun jaminan dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tidak ada. Bayangkan tuh, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam Al-Quran, kok tidak ada satu jaminan dari Allah akan memberikan kemenangan kepada orang Islam. Kenapa Bapak Ibu? Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan kemenangan siapa? Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Jadi yang dijamin itu siapa? Yang beriman. Berislam tidak. Ayatnya bukan wa'adallahu alladzina aslamu minkum, bukan begitu ayatnya, tapi amanu minkum. Oh, berarti yang dijamin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman, bukan orang yang berislam. Betul tidak? Orang yang beriman. Nah, kalau kamu beriman, beramal soleh, akan diberikan kemenangan. La yastakhlifannahum fil ardi. Kamu akan menjadi penguasa, pemimpin di muka bumi ini kalau kamu beriman. Karena memang kepemimpinan di muka bumi ini hanya diwariskan oleh Allah kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang saleh, bukan kepada orang Islam. Jadi kalau kita tanya, memangnya apa Ustaz perbedaan Islam dengan iman? Beda. Orang yang berislam itu belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah pasti berislam. Betul tidak? Coba diulangi, Bu. Orang yang berislam belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah pasti berislam. Contohnya mana? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dulu orang-orang Arab pinggiran, orang Arab Badui datang mengaku-ngaku kepada Rasul, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah, kami sudah masuk Islam, kami sudah bersyahadat. Qul, katakan Muhammad, kata Allah, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kepada mereka, kamu baru berislam, kamu baru bersyahadat.
Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam relung hatimu, baru di mulut, baru sampai di kerongkongan Islam itu. Itulah bedanya orang beriman dengan orang berislam. Jadi Allah tidak pernah menjanjikan kemenangan kepada orang Islam dalam Al-Quran. Yang dijanjikan kepada siapa? Orang yang beriman. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat, bukan wa'adallahu allazina aslamu minkum, bukan itu. Kalau beriman dijanjikan oleh Allah, tapi berislam tidak. Jadi sekarang ini kita rata-rata di mana beriman atau berislam nih? Kita baru berislam. Di mana-mana kita baru berislam, Bapak Ibu. Maka pesan moral saya, kalau kita ingin bangkit, kita harus pelajari agama kita. Pelajari dari dasar. Itu nanti akan melahirkan komitmen. Kalau kita dari tengah, apalagi dari ujung belajarnya, itu cenderung tidak nyambung. Karena dasarnya tidak paham. Kita tidak punya pijakan yang kuat. Maka sikap orang Islam yang pertama terhadap Al-Quran apa? Faminhum zalimun li nafsi. Mereka zalim terhadap dirinya. Kenapa zalim? Karena mereka cuek, tidak peduli, tidak care terhadap Al-Quran. Tidak bisa baca Quran, tidak ada usaha untuk mempelajari Al-Quran, malu dan lain sebagainya. Saya pikir kita tidak boleh malu. Halaqah belajar Al-Quran terus kita tingkatkan. Ini Indonesia itu fenomena ini, Masya Allah ini. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Ya, pertengahan di sini di satu sisi dia ada usaha, tapi ogah-ogahan gitu ya, tidak serius banget. Ya, itu pertengahan lah itu. Tapi yang dituntut dari orang Islam itu apa? Wa minhum sabiqun bil khairati bi'nillah. Nah, orang yang punya komitmen terhadap Al-Quran itu. Karena terus terang, Bapak Ibu, sebenarnya yang paling ditakuti orang luar terhadap Islam itu apa? Mau tahu rahasianya? Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang paling mereka takuti dari Islam ini? Cuma dua saja. Mereka takut kepada Islam dua. Pertama apa? Mereka takut kepada ittihadul muslimin, persatuan umat Islam. Kalau umat Islam sudah bersatu, takut mereka. Maka mereka berusaha untuk mengobrak-abrik persatuan kita, ukhuwah kita, memecah belah kita. Makanya Belanda aja apa? Divide et impera. Itu kalau umat Islam sudah bersatu, biar kita tidak punya senjata. Lihat Afghanistan itu, kurang apa senjatanya Rusia itu? Soviet dulu, Soviet sampai bubar itu melawan Afgan yang senjatanya apa? Apa senjatanya Afghanistan itu dibanding Uni Soviet itu udah ada apa-apanya. Tapi karena mereka punya ukhuwah, punya persatuan yang luar biasa dan iman, sama dengan perang Badar dulu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan jumlah yang besar bi'idznillah. Jadi persatuan itu yang mereka takuti. Lalu yang kedua apa yang mereka takuti dari sana ini? Al-Quran. Sampai dikatakan di Quran itu, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa laghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan kamu dengarkan Al-Quran itu, jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Bikin mereka hidup pikuk, bikin mereka sibuk megang gadgetnya, bikin internetnya, bikin mereka sibuk dengan dunia itu. La'allakum taghlibun, supaya kamu bisa mengalahkan mereka. Coba jawabnya, la'allakum taghlibun, supaya kamu mampu mengalahkan mereka. Cara apa? Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jadi kalau kita sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari ukhuwah, sudah dengan mudahnya mereka mengikat kita. Coba lihat Gaza itu, Israel itu kan di porosnya Timur Tengah, betul nggak? Di porosnya Timur Tengah itu. Coba apa susahnya menghancurkan itu? Tapi karena tidak
tidak bersatu. Di Timur Tengah, tentara yang paling takuti siapa? Bukan Israel, Mesir. Mesir paling takuti. Kekuatan tentara militer Mesir itu luar biasa. Tapi kenapa tidak bertindak? Nah, karena tidak ada ukhuwah. Tidak ada ukhuwah al-Islamiyah. Jadi dua ini rahasianya dua ini. Nah, kalau ini sudah berhasil mereka taklukkan, umat Islam tidak bersatu, umat Islam jauh dari Al-Quran, ya sudah, dengan mudahnya mereka menghancurkan kita. Dan itu kan sudah disebutkan dalam Al-Quran semua. Cuma kitanya saja karena tadi cuek, gitu kan, tidak peduli dengan Al-Quran, ya kita zalim terhadap Al-Quran, itu. Makanya ayat itu summa awrasnal kitabah, kita ada ayat Al-Quran. Summa awrasnal kitabah alladzina istafaina, yang kami pilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Muhammad dan kita semua adalah hamba Allah. Tapi pada akhirnya sikap orang Islam terhadap Al-Quran tadi tiga. Pertama tadi apa? Dia zalim terhadap Al-Quran, dia zalim terhadap dirinya. Tidak ada perhatian, tidak ada kemauan untuk mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan kita. Sehebat apapun sholat kita, sehebat apapun ibadah kita, kalau kita berangkat dari dasar ini tidak kuat, saya khawatir. Ya kan, ini petunjuk kita nih, Al-Quran ini, pedoman hidup kita. Yang dikatakan taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Dua pusaka yang Nabi tinggalkan, ya, kalau kita komitmen kepada dua warisan ini, kita dijamin sama Nabi tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus meluangkan waktu. Jangan cari waktu luang. Belajar agama ini jangan cari waktu luang. Susah cari waktu luang, benar nggak? Apalagi orang di Amerika cari waktu luang berat. Tapi harus apa? Harus meluangkan waktu. Kalau sudah meluangkan waktu, ada nggak waktunya? Pasti ada waktunya. Kenapa? Kita sudah luangkan, kita sudah bersahaja, kita sudah berniat, kita sudah punya azam. Oh, saya setiap pagi harus ikut halaqah Ustaz Joban misalnya, atau Ustaz Imam, atau Ustaz yang mana saja. Saya harus belajar Al-Quran, terus pendalaman. Karena Al-Quran itu unlimited kita untuk mempelajarinya. Nggak ada orang sudah merasa cukup, nggak ada. Jadi ini adalah sebab kekalahan kita, Pak. Sebab kita kalah dijajah di mana-mana karena ukhuwah kita sudah hancur, kemudian Al-Qur'annya kita tinggalkan. Makanya mereka dengan entengnya mengalahkan kita umat Islam. Jadi dengan kejadian-kejadian ini saya pikir perlu menyadarkan kita umat Islam. Ya, kalau kita tidak sadar dengan peristiwa-peristiwa ini, ya sudah, ya kan, dia tinggal tunggu waktunya saja. Nah, kalau sudah kezaliman merajalela di mana-mana, ya sudah, kan Allah bertindak dengan maunya dia, ya kan? Karena orang kalau sudah terzalimi itu doanya mustajab. Jangankan orang Islam, Pak, jangankan orang Islam, orang non-Muslim pun, orang musyrik sekalipun, orang yang jauh daripada iman, kalau sudah dizolimi kemudian dia berdoa, maka doanya pasti mustajab. Ya, maka Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, kalau bisa memang taklim kita ini tidak semata-mata hanya lewat ceramah-ceramah, tidak hanya lewat retorika, tapi kita membentuk namanya majelis ilmu, majelis taklim kita pendalaman. Jangan-jangan saya lihat juga sampai dalam hal wudu juga saya lihat orang kita itu masih banyak yang nggak mengikuti tiga Al-Quran. Ini kita misalnya tingginya wudu saja, wudu yang paling dasar sekali itu masih banyak keluar dari Al-Quran. Contoh, saya kalau lihat orang berwudu kan mesti begini nih, ambil keran gini kan keran itu, Bu? Ya gini ya. Coba baca Quran, coba buka Qurannya, Bu. Coba dibuka Qurannya. Buka Qurannya surat Al-Maidah ayat 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kita baca teksnya aja. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, hendak melakukan sholat, apa yang harus kamu lakukan? Di situ hanya bicara yang rukun-rukun saja. Yang pertama kamu lakukan itu kata Allah, faghsilu wujuhakum. Nah, faghsilu berarti basah, basahin kamu. Muka itu mulai dari ini semua yang tumbuh rambut ini semua mukanya, ini muka. Wajibnya satu kali, wajibnya satu kali, 3 kali sunnah. Jadi 1 kali cukup. Berwudu, apalagi kalau kita tawaf itu, ya batal wudu. Ada sebagian orang ngambil wudu seperti ngambil wudu yang di luar, menggunakan air zam-zam, pakai kumur-kumur dia, pakai masukkan hidung bagian ini, banyak ingus di situ. Saya bilang jangan begitu. Kalau di samping Ka'bah itu air zam-zam bukan untuk wudu. Air zam-zam itu untuk diminum, bukan wudu. Tapi kalau anda pergi keluar ngambil wudu kan jauh, ya bisa dimanfaatkan zam-zam. Tapi 1 gelas yang kecil itu saja cukup. Langsung niat, pasang niat, nggak usah pakai kumur, langsung ke muka. Sekali aja, ratakan semuanya. Nah, kita kalau enggak, karena biasa banyak air, pakai Quran itu, dia betul banjir itu apa ini. Saya karena sering bimbing jamaah, lupa saya ngajari mereka, itu main-main air aja di situ. Air zam-zam betul main wudu di luar itu. 3 kali semua. Saya bilang enggak boleh itu. Tapi coba lanjutan aja tadi. Kalau kamu mau sholat ngapain? Basuh mukamu 1 kali aja. Yang kedua apa? Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tanganmu sampai ke siku. Orang begini, banyak orang di mana-mana. Di Jakarta banyak tuh. Wudu itu keran. Oh. Saya nggak lihat dulu. Ini main-main ini. Mana ada wudu begitu? Satu-satu dulu. Nggak boleh. Bukan tidak boleh. Artinya menyalahi ayat. Bukan begini wudu itu. Ilal marafiq. Ila itu ke. Berarti kalau ke terakhir. Dari mana kamu? Saya dari Los Angeles. Kemana? Ke Seattle. Mana yang terakhir? Seattle. Karena ke wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti ilahnya ke sini terakhir. Berarti gini ditampung. Nah, ini namanya itu. Jadi nggak usah kita berdebat, ada ayatnya. Ya kan? Ada ayatnya. Ayat itu teks. Nah begitu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ustaz, kalau begini Ustaz, sah apa tidak? Kita tidak bicara sah tidak sahnya. Kita bicara ini ayat. Ya, sampai membasuh kedua tangan sampai ke siku. Nah, berarti kayaknya terakhir, sikunya terakhir. Ini perintah Quran. Nah, satu dulu, yang kanan dulu. Nah, jadi ambil air begini, tak ratakan sekali aja. Mau 3 kali sunnah, tapi jangan israf, jangan mubazir. Baru yang kiri, bukan begini-begini. Kan aja orang itu duduknya nggak karu-karu tuh gini-gini. Coba lihat di tempat duduk, begini-begini kayak main tinju begitu. Ini main, karena kamu belajar. Baru apa? Lihat ayatnya bu. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu bukan wagusilu. Wamsahu berarti usap. Kalau usap bukan basah. Kalau fagusilu berarti basah. Basuh berarti basah. Tapi kalau wamsah mengusap berarti nggak usah terlalu basah banget. Nah caranya ya ambil air, tumpahkan dulu. Nah, baru gini. Nah, sampai ke tengkuk belakang, tarik ke atas lagi. Nah, ini namanya wamsah. Baru ke telinga.
terakhir di sini. Karena perintahnya begitu. Kan beda kalau kata dia tabsilu, basuh berarti basah. Kalau rambut, nah diusap aja. Kepala diusap. Baru apa? Wa arjulakum ilal ka'bayn. Kedua yang mana terakhir? Mana terakhir? Kedua mata kaki. Kalau begitu dari mana basuh kaki? Dari ujung jari. Nah, jangan dari belakang begini. Kan tadi orang wudhu tuh ambil kerak langsung ini dulu dia. Jangan dibalik-balik ayat itu. Ini bukan persoalan perdebatan, ini bukan persoalan khilafiyah, ini ayat. Kembali kepada teks. Sesuatu yang ada teksnya, ya, nggak perlu berdebat. Yang perlu kita debat itu kalau dia zanni, ya. Kalau dia masih zanni, masih dalam belum pasti, masih dalam prasangka, itu boleh ada khilafiyahnya. Kalau yang begini, ini sudah teks ini, ya. Jadi ini banyak di mana-mana. Ini kita bicara yang paling dasar, itu yang paling rendah itu loh. Masih belum benar. Akibat apa? Akibat kita lebih suka mendengarkan retorika. Apalagi kalau pencerahan itu lucu. Saya di mana-mana kalau mau ceramah, Ustaz, nanti kalau ceramah yang lucu-lucu ya. Saya bilang Anda ini salah pilih Ustaz nih. Saya bukan pelawak. Kenapa kamu undang-undang pelawak aja sekalian? Pasti orang dikocak perutnya itu, dikocak perutnya, betul tidak? Nah, ini fenomena di masyarakat kita. Kalau di sini kan nggak ada tablik akbar di lapangan. Kalau coba di Aceh tanya Pak Andron. Saya kalau di Aceh itu di tanah lapang orang datang itu, ya. Jadi taklim ini diabaikan sekarang. Orang suka mendengar gitu aja. Ini membuat kita nggak berdaya, ini bikin kita lemah, sehingga kita nggak punya kekuatan, kita nggak paham Al-Quran, ya. Jadi Bapak Ibu, mari belajar Al-Quran ini kita luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Bikin halaqah Quran, betulkan bacaannya. Karena kata Nabi, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita lagi belajar, walladzi yaqra'ul Quran wal yatata'ta, kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran dia tertatih-tatih, nggak lancar baca Quran, dihargai dalam Islam. Falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Ya, sampai kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa min harfun. Barang siapa membaca Al-Quran, 1 huruf saja dia baca Al-Quran, dia mendapatkan 1 kebaikan. Setiap kebaikan mendapatkan 10 pahala. Setiap 1 huruf mendapatkan 10 pahala. Saya tidak pernah mengatakan kepada kamu, kata Nabi, kalau kamu baca alif lam itu 1 huruf, enggak. Justru ketika Anda membaca alif, kata Nabi, itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti alif lam sudah 3 huruf. Berapa pahalanya? 30 pahala. Sebenarnya dalam Islam ini, Bapak Ibu, dalam Islam ini masuk surga itu murah, masuk neraka mahal. Coba jujur, mana lebih mahal masuk surga atau masuk neraka? Mana lebih mahal mendapatkan pahala daripada dosa? Lebih gampang mendapatkan pahala. Coba bikin dosa, pergi ke diskotek, pakai uang enggak? Banyak. Nah, ke Las Vegasan, saya nanti ada ke Las Vegas, tapi bukan mau pasang. Saya harus nanti ke Las Vegas, tapi bukan pasang kok di situ. Jangan pula bapak curiga, nanti Ustaz apa ini? Nah, saya ke sana itu mau dakwahi orang yang pasang, ya kan?
Jadi paling gampang. Makanya di Islam itu bu, makanya di Islam ini Allah menghibur kita bahwa surga itu bukan tempat orang yang tidak berdosa. Nah itu dia, Allah sediakan surga bukan tempat orang yang tidak berdosa. Andaikan surga itu tempat orang yang tidak berdosa, tidak ada penghuni surga itu. Karena Nabi katakan kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam itu berdosa. Kullu, Nabi yang mengatakan kullu, semua. Kalau gitu Nabi, bani Adam tidak, bani Adam juga. Tapi wa khairul khata'una at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang taubat. Maka dengan keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, surga itu bukan tempat orang yang tidak berdosa, tapi surga itu tempat orang yang sudah taubat. Makanya kita berusaha Bapak Ibu. Coba lihat dalam surat Al-Qari'ah, siapa penghuni surga itu? Penghuni surga itu kata Allah apa? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, berat timbangan pahalanya, berat timbangan kebaikannya, itulah yang berada dalam keridhaan Allah, itulah masuk surga, yang berat timbangan pahalanya. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya, timbangan kebaikannya lebih ringan daripada kebaikannya, maka merekalah penghuni neraka hawiyah itu. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah itu? Neraka yang paling panas kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu syarat ke surga apa? Orang yang berat timbangan pahalanya, bukan orang yang tidak berdosa. Maka kita baca Quran. Oh, Al-Quran menghibur kita, subhanallah. Apa kata Allah? Kamu berdosa. Tidak ada kita tidak berdosa, betul tidak? Tapi kalau kamu taubat, apa kata Allah? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak membuat tuan-tuan tandingan, dan tidak membunuh orang kecuali dengan hak, karena kisos kepadanya misalnya. Wala yaznun, dan tidak berzina. Pertama, tidak syirik. Yang kedua, tidak membunuh. Yang ketiga, tidak berzina. Tapi wa may yaf'al dzalik, barang siapa melakukan yang tiga ini, syirik, membunuh, berzina, yalqa atham, ya, hukumannya sangat berat. Bahkan kata Allah dalam ayat itu, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Orang yang syirik, membunuh, berzina itu dilipat gandakan azabnya di neraka di hari kiamat. Allah lipat gandakan azabnya di neraka. Siapa bu? Yang tiga tadi, syirik, membunuh, berzina. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi, dan dia kekal di neraka jahanam itu. Muhana, dalam keadaan yang terhina kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ayat ini belum titik, masih koma. Ayat ini masih koma. Kalau sempat titik, pucat kita semuanya, stres kita semuanya. Betul. Untungnya ayat itu belum titik, masih koma. Apa lanjutannya? Illal ladzina illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Subhanallah. Apa tadi? Syirik, membunuh, berzina,
dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Illa man taba, kecuali orang yang sudah taubat, wa amana, beriman kepada Allah secara tauhid, tidak imannya tidak macam-macam, bertauhid kepada Allah, lalu wa amila amalan salihah, dia segera melakukan amal-amal saleh. Apa janji Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa-dosa orang tadi yang membunuh, yang berzina, yang syirik itu bukan cuma diampuni sama Allah, bukan cuma dihapus dosanya, tapi janji Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, justru kejahatan di masa yang lalu itu diganti oleh Allah dengan hasanat, dengan pahala-pahala yang banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Indahnya Islam itu, adilnya Allah, bijaksananya Allah itu. Dosa kita yang lalu bukan cuma dihapus, kalau dihapus biasa, tapi justru diganti oleh Allah dosa yang banyak itu menjadi hasanat. Dengan syarat apa? Yang bersangkutan taubat. Taubatnya bukan taubat sambal, tapi taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat itu yang diganti oleh Allah. Kalau taubat sambal, tahu bukan sambal. Sekarang makan sambal, aduh pedas, taubat saya katanya. Dosa makan cari sambal lagi dia. Itu taubat sambal namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita taubatnya sungguh-sungguh dan dalam keadaan bertaubat kepada Allah, terus diiring dengan amalan-amalan yang saleh, kan Nabi katakan apa? Ittaqullaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jahat, perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Tamhuha, bisa perbuatan baik akan menghapus dosa dan kesalahanmu, kata Nabi. Jadi kebijaksanaan Allah itu saudara, karena Allah tahu kita ini pendosa, Allah tahu kita semuanya berdosa, betul tidak? Maka yang masuk surga bukan orang yang tidak berdosa, tapi yang berat timbangannya, betul? Berat timbangan amalnya, berat timbangan pahalanya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, kata Allah, orang yang berat timbangan kebaikan boleh masuk surga itu. Apalagi tambah dengan dia bertaubat kepada Allah, insya Allah jaminannya surga kepada kita. Maka saya katakan tadi, sebenarnya masuk surga itu murah, yang mahal masuk neraka. Berzina itu bayar nggak tuh? Berzina itu bayar, minum khamar itu bayar, ya, kebar itu bayar. Jadi sebenarnya masuk neraka itu lebih mahal daripada masuk ke surga. Tapi kadang-kadang kita nggak mau, baru membaca, buka lembaran Quran, ya buka langsung baca Yasin, langsung Shadaqallahul Azim, dapat pahala 20. Coba praktekin Bu, Toha Shadaqallahul Azim, dapat pahala. Kan gampang dalam Islam itu. Bahkan jangankan baca, senyum aja, senyum tabassumuka ala wajhi akhik sedekah. Kadang-kadang ngomong terus. Itu kita di sana itu, bukan di sini, itu kayak di New York itu berantem itu kerjanya. Sama-sama orang Indonesia, satu masjid, berantem kerjanya terus. Asal jumpa ngomong. Ya Allah, apa yang diperbutkan? Gak jelas ya kan? Padahal kalau jumpa sama saudaranya itu dengan senyum, itu pahalanya bukan main itu. Kalau Bapak Ibu kemana? Mengira aja terus. Insya Allah pahala itu. Ini Islam itu mudah. Maka inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Yang bikin sulit siapa? Kita. Baca Quran mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Mudah Al-Quran dipelajari. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, materi saya pada hari ini lebih menitik beratkan kepada pentingnya kita mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Nah ini Ustaz, antum mau nanya apa sebenarnya? Ini tidak ada kaitannya dengan ini. Ini saya janji kemarin adalah menayangkan yang pengislaman kemarin itu, yang metode dakwah yang tadi disampaikan Dr. Imam tadi. Kan kemarin itu bicara tentang metodologi dakwah ya kan? Nah jadi saya
janji kemarin. Ya, kemarin saya menyampaikan ada janji membuat gambar ya Bu ya, tapi ibu nggak lihat dari sana ya. Hah? Oh ada di situ. Enggak nyala, enggak paralel ya. Ibu sini aja nih, lihat sini. Nggak bisa nyalain aja. Bisa? Enggak, TV-nya itu juga. Enggak, ini cuma di sini. Enggak bisa. Enggak, ini kan ada kamera di sini. Enggak bisa. Ya, ini saya tunjukin dulu. Nah ini ya, ini pesantren kita. Ya, saya menunjukkan yang pengislaman kemarin. Ini saya pesantren kita, ini pesantren mualaf yang di Bintaro nih. Ini tayangnya tidak ke sana, yang putrinya. Nah, ini yang saya bikin di NTT ini. Nah, di NTT ada 3. Nah ini saya ceritakan. Jadi metode dakwah yang kemarin itu saya mengawalinya ke NTT itu, saya pelajari dulu sosiologi masyarakat di sana. Saya lihat masyarakat di NTT itu kan miskin-miskin, mereka sulit air. Nah waktu itu mau dibuat paralel. Enggak, dia besarin aja. Oh bukan. Oh, kan aja. Mana gambar ininya? Saya ambil ini ya. Ini ya. Oh ini. Loh, kok hilang? Dia memang ini. Malah lebih kecil. Ya, besar. Ya, oke. Nah, ini bentar. Nah, saya ke sana itu menawarkan kepada orang-orang Katolik itu, bagaimana kalau saya bor air di sini, gitu kan? Ini kita bicara kemana, Bang Moiza Al-Hasanah, tawarkan air. Dan mereka senang. Saya bilang saya ini ustadz, saya muslim, tapi saya kepentingannya adalah kemanusiaan saja. Mereka senang. Hari coba bor air pakai alat berat begini di mana-mana, nggak keluar air. Sudah berapa tempat? Tapi saya karena punya misi yang sangat kuat dakwah kepada mereka, lalu saya tawarkan begini. Kasih air tangki beberapa titik, satu tangki begini 250.000. Singkat cerita, ini air kita distribusikan kepada orang-orang Kristen yang tidak mampu bagi. Karena di NTT itu Pak, satu provinsi muslimnya cuma 7%. Jadi kalau di Indonesia dari 30 berapa kan, Papua sekarang nambah jadi 4 provinsi sekarang Papua, jadi mungkin sudah 38 provinsi. Itu yang namanya Kristen terbesar di Indonesia itu di mana? Kalau bicara provinsi itu NTT. Sumatera Utara secara keseluruhan itu muslimnya 65%, Kristen 35%. Papua itu muslimnya 45%. Oh iya. Bahkan satu kabupaten namanya Pakpak itu hampir 100% muslim. Saya sudah keliling Papua. Paling banyak datang ke Papua itu mana? Orang-orang Makassar. Ya, bukan penduduk asli. Kalau penduduk asli yang muslim itu Pakpak. Kabupaten Pakpak itu satu kabupaten muslim. Ya. Tapi di kabupaten lain itu banyak datang orang-orang dari Jawa,
yang muslim dari Makassar, sehingga populasi di sana itu dari sekian juta, di total generalnya muslimnya itu 45%. Jadi banyak. Mana lagi Manado juga malah lebih tinggi, bisa sampai 48% muslimnya. Provinsi Sulawesi Utara itu satu-satunya provinsi yang mereka mayoritas itu cuma hanya di NTT sama Bali. Kalau Bali kan Hindu, tapi ini kita bicara Kristen. NTT itu muslimnya berapa? 7%. Maka saya pilih dakwah ke sana. Nah, ketika saya datang dengan metode yang seperti ini, ya dengan pendekatan kasih air, bantuan begitu, itu membuat mereka respect. Kalau lewat ceramah-ceramah mungkin mereka musuhi saya, tapi saya tidak ceramah, dakwanya bil hal saja. Mereka butuh kutuah. Nah, setelah begini datanglah seorang bapak kepada saya, namanya Pak Matius. Nah, ini orangnya. Pak Matius ini bilang seperti saya, Ustaz. Dia lihat Ustaz itu baik sangat. Orang saya yang sangat baik itu baik sangat dibalik. Kalau cantik sekali, cantik mati. Ibu cantik mati gitu ya. Jadi hati-hati di sana, yang cantik mati bu. Ya kan? Dia bilang Ustaz. Dia tanya Ustaz itu sangat peduli sangat dengan orang miskin. Ustaz itu muslim, tapi bagi-bagi air, bagi-bagi duit. Dia tanya, milik Ustaz luar biasa. Dia tahu ini Katolik, tapi pastor tidak pernah bagi-bagi seperti sama kami. Dia bilang begitu. Mungkin Ustaz itu beta punya 2 orang suku itu sekolah, suku itu sekolah. Beta ingin titip sama Ustaz, ya, tidak mengapa anak beta itu diislamkan, yang penting sekolah. Kata Pak Matius ini, wah jangan begitu Pak, kami di Islam itu tidak boleh dengan iming begitu. Kalau memang Bapak butuh bantuan, saya mampu, saya bantu, tapi tidak perlu mengkompensasi pindah agama. Saya bilang sama dia, kecuali anak Bapak pengen masuk Islam. Ya Ustaz, itu anak beta yang bilang itu 2, katanya pengen sekolah. Gak apa-apa kami masuk Islam Bapak, yang penting kami sekolah. Ya sudah, kalau memang anak Bapak pengen masuk Islam, ya nanti saya sekolahkan, bikin surat pernyataan tertulis atas materai penyerahan anak, kemudian saya syahadatkanlah si anak itu di sana. Saya syahadatkan. Begitu saya syahadatkan itu, saya bawa ke Jakarta. Kita kemarin bawa ke pesantren kita yang di Bintaro. Saya pilih kamar yang ber-AC, kasih kamar yang ber-AC. Saya servis makan. Dia rumahnya lantai tanah, atapnya masih lalang, makanannya masih singkong. Sampai Jakarta sedang banding dia, jadi cantik. Saya belikan dia pakaian yang bagus-bagus. Ya, saya kasih kamar yang ber-AC, saya servis makanannya enak-enak, saya cari tempat sekolah yang bagus. Anak ini saya berikan motor baru, dan saya kasih uang jajan 10.000 setiap hari. Seminggu kemudian anak ini minta tolong ke saya, Ustaz, tolong teleponkan Papa Mama. Pakai telepon Ustaz, boleh telepon. Papa Mama, terima kasih Papa Mama sudah serahkan beta sama adik ke Ustaz Badan, biar Papa mau tahu kami sama adik dimuliakan dalam Islam. Kami dikasih makan enak-enak, kamar yang ber-AC, sekolah yang bagus, ada sepeda motor, dikasih uang jajan. Kalau bisa Papa Mama ikut saja masuk Islam. Kata anak ini, saya menangis. Apa kata bapaknya? Sampaikan terima kasih beta, Papa sama Mama sama Ustaz. Ya, kalau memang itu yang kamu mau, nanti kalau Ustaz datang kemari lagi, biar beta kasih adiknya yang ketiga. Papa tidak ke Jakarta masuk Islam. Datanglah saya ke sana. Sebulan kemudian, benar bapaknya ini menyerahkan adiknya yang ketiga nih. Saya syahadatkan, saya bawa lagi ke Jakarta, anak ini saya sekolahin lagi. Nah, begitu 3 anaknya di Jakarta, anak tetangga pada nanya. Nanya, Matius, anak lu kemana? Biasa anak lu tiap malam main sama anak beta, kok lalu tak ada? Dia bilang, 3 anak beta sudah di Jakarta. Ngapain? Sekolah. Sekolah di mana? Pesantren. Bukan pesantren, sekolah Islam. Iya, itu sama Ustaz yang datang sini, Ustaz Nababan itu. Tidak mengapa anak saya Islam, yang penting sekolah. Rupanya dia iri.
kata bapak itu, kalau nanti Ustaz Nababan kemari, boleh nggak nitip anak satu? Nah, saya datang ke sana lagi, adalah nitip anak satu lagi. Nah, nitip anak. So, syaratkan anak ini bawa ke Jakarta. Nah, saya sebelum melanjutkan, tadi anak yang pertama yang perempuan itu sudah saya kuliahkan di Irak, sudah lulus LC. Sudah LC dia. Langsung ceramah, LC itu langsung ceramah. Ya, sudah LC dia, dari Irak. Tadi saya jumpa dengan orang Irak sini. Jadi temannya Fajuran tuh jumpa orang Irak, saya punya santri dulu kuliah di Al-Jamiah, Nu'man Abu Hanifah. Itu Sunni bukan Syiah, di Baghdad, di Irak. 3 orang saya kirim santri mu'alaf ke sana, 4 tahun lulus. 4 tahun lulus. Dari tidak bisa bahasa Arab dan tidak bisa baca Quran. Lulus, subhanallah. Udah begitu sih lalu, rupanya berita itu Bapak Ibu cepat menyebar. Berita cepat menyebar. Ustaz Nababan baik, Ustaz Nababan peduli sama orang miskin, suka menyekolahkan anak orang tidak mampu, menyebar berita. Akhirnya makin ramai lah orang menyerahkan ke saya untuk pengislaman anak. Beta yang mampus. Bagaimana beta nggak mampus? Uang dari mana? Ke Jakarta naik pesawat. Itu naik pesawat terbang 1 orang 2 juta. Dari mana uang beta sebanyak itu terus bawa? Rupanya beta itu langsung setiap pengislaman itu beta angkat di YouTube, upload di YouTube. Rupanya staf-staf kedutaan Arab itu suka nonton video saya YouTube itu pengislaman disampaikan sama duta-duta besarnya. Itu ada ustaz, karena di Indonesia tidak ada ustaz seperti saya kayaknya Islamin orang-orang. Kamu kalau di sini Sajoban, kalau di sana Samsiali kan ada, mana ada kiai datang kampung ke orang Kristen ya ustaz? Tidak ada. Cuma saya, kalau Ustaz Fadlan itu Garamatan yang dari Papua itu apa namanya, dia dakwah ke kampungnya. Sebenarnya orang Takpak itu sudah Islam. Nah, itu orang Islam. Makasih Bu. Jangan dikasih gini saya Bu, nanti saya tergoda. Jadi ya kadang-kadang jadi buat yang selesai tadi. Langsung melirik, Bu, pengen masih santai benar ini. Ya. Akhirnya benar tadi. Itu kedutaan. Apa yang terjadi? Kata para duta itu, cari nomor teleponnya Ustaz Nababan itu, tolong hubungi. Kalau nanti ada pengislaman bilang kami diundang. Nah itu akhirnya suatu hari saya akan mengislamkan banyak. Ini ada ini Katolik nih, penyerahan nih. Bapak tanya dulu Pak, ini masjid di NTT? Di NTT tadi. Oh, masjid ya. Oke. Nah ini bisa Katolik, Bapak Ibu bisa Katolik. Menyerahkan anak yang gadis ini, yang kanan ini di garis ini masih Katolik, tapi disuruh pakai jilbab lah karena gadis. Belum Muslim waktu itu. Akhirnya apa? Pas acara pengislaman, saya undanglah para duta besar negara Arab itu juga datang. Duta besar Saudi, duta besar Irak, duta besar Sudan, Libya, itu banyak duta besar yang datang ke pesantren kita. Waktu itu ada 4 orang akan masuk Islam. Saya mintalah masing-masing duta besar mensyahadatkan 1 orang. Nah, minta duta besar Saudi mengislamkan 1 gadis. Begitu diislamkannya sudah hadiah haji. Nah ini. Kemudian duta besar Libya nih mengislamkan seorang anak. Terus duta besar Irak mengislamkan seorang putri. Terus ini duta besar Sudan mengislamkan anak yang tadi yang dari NTT itu. Nah ini saya bikin live. Saya minta kepada orang tuanya yang ini, yang dari Sudan ini, yang dari NTT itu pakai live streaming di NTT. Orang tuanya sudah nonton karena diserahkan ke saya nggak ada beban apa-apa, karena diserahkan ke saya aja. Rupanya ketika live itu beberapa keluarganya menyatakan ini masuk Islam karena terharu anaknya diselamatkan oleh para duta besar. Nah dari sini saya mulai pede, percaya diri. Ya, bukan DPD, bukan PD, percaya diri. Akhirnya duta besar Saudi satu-satunya dari semua para suparo itu bilang sama saya, satu-satunya dia. Duta besar Irak bilang sama saya, Ustaz, saya terharu dengan kegiatan ini pengislaman begini. Santri-santri ini kalau sudah ada tamat SMA, biar belum bisa baca bahasa Arab, kirim ke sana ke Irak kuliah. Saya biayai semuanya. Kata duta besar Irak.
Saya kirimlah ke sana 3 orang. Kemudian datang Duta Besar Sudan, Ustaz, saya juga ngasih 10 orang tuh ke Sudan, gratis semuanya, saya tanggung biaya, kata di Sudan. Saya kirim ke Sudan itu 6 orang. Ya, ada 2 yang sudah tamat, 4 tidak tamat karena perang kemarin, pulang, nggak selesai. Lalu kata Duta Saudi, saya ngasih apa? Dia ngasih haji. Baca ya, apa kesulitanmu? Mada su'ubatik? Saya bilang adi ya Syekh, ya Safir adi. Mada adi? Fulus, saya bilang. Biasa, kenapa? Duit. Fulus. Oh, fulus, adi, kan? Biasa. Sebab fi fulus kullu syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Nah, gitu kan? Fi fulus kullu syai' mulus. Ada uang semuanya mulus. Tidak ada uang mampus. Oke. Apa kisahmu? Saya bilang, saya kan sering mendatangkan anak-anak dari sana. Tadzakir ya Syekh, tadzakir. Baik. Jika tadzakir jihadan wa yaban taban. Ana adfa. Ya, saya akan bayar, bilang. Pokoknya siapa saja dari sana mau datang ke Jakarta saya bayar. Oh mantap, saya bilang. Saya dapat suntikan semangat. Ada partner dakwah saya, Duta Besar Saudi. Akhirnya asal ada dari sana NTT mau masuk Islam, saya bawa ke Jakarta. Ini yang lagi live streaming tadi, saudara sebelumnya mengatakan ini masuk Islam. Datang ke Jakarta pakai pesawat. Akhirnya apa namanya, si bapak ini si bapak tadi yang menyerahkan anaknya, bukan, ini Samuel, bukan yang pertama ini, yang keempat. Dia telepon saya, Ustaz, beta rindu sama putri beta, bolehkah beta ke Jakarta sama istri? Tapi beta tidak punya uang. Boleh ya, nanti saya ongkosin, saya bilang kan. Singkat cerita, terbanglah ke Jakarta, ke Halim, dijemput sana staf kita, sampailah di pesantren, pintu gerbang pesantren kita itu pas azan maghrib. Saya kebetulan lagi di musola pesantren kita lantai 2. Lihat Pak Samuel sudah datang, turun saya menghampiri di pagar, tiba-tiba begitu, selamat sore Pak Samuel, saya bilang. Udah nggak mau jawab lagi, udah gemetar mulutnya, rupanya air matanya udah curah dari sini, dia nggak bisa curah. Sebelum kenapa Bapak nangis? Ustaz, begitu sampai di pintu gerbang pesantren ini, batin beta tenang, jantung beta berdebar-debar. Beta tidak pernah masuk ke tempat manapun seperti ini. Kok beda kali suasananya, dia bilang. Apa yang Bapak rasakan? Gak tahu Pak Ustaz. Kok abang, kok tenang, beta begini, beta terharu, beta menangis, dia bilang gitu. Oh Bapak, kita masuk dulu ke dalam. Saya masuk, suruh duduk di tempat tamu. Begitu dia duduk, Ustaz, beta mau ngomong, boleh kan? Boleh Pak. Ustaz, beta sama istri sepakat kali ini masuk Islam. Kenapa Bapak mau masuk Islam tiba-tiba? Pokoknya Ustaz kamu tenang sampai di gerbang pesantren Ustaz ini, dia bilang. Oh gitu Pak. Baik, kalau gitu Pak, saya bilang sama beliau, sabar, saya mau sholat dulu maghrib, nanti habis maghrib saya turun, kita ngobrol lagi. Ya Ustaz, dah habis sholat maghrib turun saya. Gimana Pak Samuel? Ya Ustaz, saya sama istri sudah kita kompromi bahwa kita sepakat akan ikut agama anak saja. Beta yakin ini agama yang benar. Beta masuk gereja itu tidak pernah begini, tapi datang ke pesantren, beta itu berdebar-debar, beta sangat tenang, tentram betul hati beta. Beta masuk Islam sama istri. Kapan maunya Pak? Sekarang Ustaz. Oh gini, saya selalu punya komitmen sama Duta Besar Saudi, kalau ada masalah tolong ke saya. Gini aja Pak, saya telepon dulu Duta Besar Saudi. Telepon, Pak Sabir, ini ada 2 orang ini, ayahnya si Fulan yang kemarin kita syaratkan tuh, menyatakan ini masuk Islam malam ini. Oh besok pagi bawa ke kantor saya, kata Dubes, besok pagi bawa ke kantor saya. Lalu saya bilang sama beliau, Pak, besok pagi aja Bapak sama Ibu kita syaratkan, jangan besok Ustaz, malam ini aja.
Ditanya malam ini, jangan besok. Enggak, besok aja Pak, besok pagi Bapak akan disyaratkan oleh duta besar Saudi Arabia. Tidak Ustaz, duta malam ini aja. Kita alot debat. Saya maunya besok pagi, dia maunya malam itu. Sudah besok aja Pak, besok. Ini pesan dari duta besar, besok biar beliau mensyaratkan Bapak. Ya sudahlah, dia mengalah. Dia mengalah, jadilah besok, deal. Tapi malam itu Bapak Ibu, saya gelisah, nggak bisa tidur. Kenapa? Takut mati saya belum. Ya Allah, coba kalau dia mati, berapa besarnya dosa saya? Orang sudah menyatakan masa mau masuk Islam malam itu, tapi nggak saya syaratkan. Gara-gara harus saya berdiri Saudi ini. Malam itu saya nggak bisa tidur. Dikit-dikit jam, lama kali subuh. Dikit-dikit saja jam subuh, lama sekali rasanya. Oh, begitu ajan subuh, teman saya langsung dia masuk ke kamar dia bilang, selamat pagi Pak, ada suara. Alhamdulillah, tenang saya. Coba kalau tidak bersuara mati itu, mampus saya. Alhamdulillah Allah, kau masih berikan panjang umur dia gitu kan. Wah, Bapak, Ibu, tolong sekarang mandi. Nanti kita habis sarapan kita berangkat sama saya ke kantor duta besar Saudi di Kuningan, Jakarta. Siapa Ustaz katanya? Nah, itu jam 7 pagi berangkat kita. Jumpa dengan beliau saya minta mensyahadatkan, mensyahadatkan ini suami istri ini. Subhanallah, begitu syahadat dia kasih seorang berapa? $3.000. Kasih hadiah. Ustaz dia bilang, saya kasih hadiah nih $3.000 satu orang. Dua orang berapa? 6.000 kali 15.000 berapa tuh? Banyak lah ya, 90 juta. Coba pesan dia apa? Tolong, ini hadiah basitah ya, ini ada hadiah sedikit gitu. Tolong nanti bawa dia ke pasar untuk belikan pakaian muslim. Siap, Safir kan? Saya ajaklah dia ke pasar Tanah Abang. Bapak Ibu ini nggak tahunya si ibu ini jilbab yang panjang yang besar sampai ke lutut, syar'i. Saya bilang, ibu nggak salah nih, beli jilbab ibu harus 1 hari udah masuk Islam. Ibu nggak salah beli jilbab yang panjang sampai ke lutut tuh. Ibu tinggal di NTT di Kupang sana, apa nggak bahaya nanti ibu? Nggak usah. Beta kan mau sendiri. Memangnya apa masalah dengan orang lain? Mereka cuek sama beta nggak apa-apa. Dia bilang, kok iman ini? Ya sudah. Seminggu di Jakarta saya bimbing dia wudu, bagaimana mandi, bagaimana sholat, sebimbing. Dia tuh pulang ke Kupang. Benar, di desa dia nggak ada orang muslim satu pun. Begitu sampai di desa itu dipakai jilbab yang panjang begini, orang sana nanya, lu muslim, masih Islam? Iya. Wah, dimaki-maki, dihujat, dihina. Ibu tuh berhari-hari bahkan sebulan lebih dihina. Si ibu bapak telepon saya, diganti nama jadi Muhammad, dan ini sudah meninggal sekarang bapaknya, sudah meninggal ya, subhanallah. Ustaz, kata Pak Muhammad ini, doain kami Ustaz, beta luar biasa dapat fitnah, dapat cacian di sini. Doain Ustaz ikut iman Islam kami Ustaz. Iya, saya udah bilang sama bapak sama ibu, jangan dulu pakai pakaian syar'i dulu, pelan-pelan itu. Gak apa-apa Ustaz, kami kuat. Doain Ustaz. Oke. Rupanya karena tiap hari orang marah sama dia, ada Raja Kupang, tetangga dia, gak jauh lah, mendengar berita ada orang masuk Islam warganya dihujat, dia marah, dia kumpul warganya, dia marah. Kenapa kalian menghujat orang masuk Islam? Ini negara Pancasila, bukan negara agama. Di sini nama agama diakui, semua orang bebas berpilih agama mana. Kenapa kamu hina orang ini? Dibelah habis-habisan ini orang. Batulnya Bapak Ibu, Allah berikan hidayah si orang membela ini. Sebulan kemudian Pak Muhammad telepon saya, Ustaz, ini ada Raja Kupang minta masuk Islam sekeluarga, dia sama anaknya. Loh kok bisa? Dia tanya, kenapa masuk Islam? Beta ceritakan, dan siapa yang saya? Beta bilang itu duta besar Saudi mengislamkan, dan dia pengen Islamkan duta besar Saudi. 7 orang ke Jakarta, wah mampus saya. 2 juta kali 7 berapa? 14 juta. Saya bilang, gini, bagaimana kalau saya Islamkan? Gak mau dia, Ustaz, pengen ke Jakarta. Akhirnya mau gak mau harus telepon duta besar juga. Saya telepon, Sabir, ini ada 7 orang mau masuk Islam. Raja Kupang yang sudah membela ini, yang kita Islamkan kemarin. Oke, bawa ke rumah saya, kata beliau, kasih ongkos 14 juta kali 2 PP 8 juta. Dibawalah ke sana ini orangnya, kita serahkan rumah. Dia Raja Kupang itu.
kita syahadatkan di rumah Duta Besar Saudi sama istri dan anak-anaknya. Ini anaknya ini lagi persyahadatan ini. Ini istrinya, ya. Ini anak-anaknya ini, ya. 7 orang anaknya kita syahadatkan. Nah, ini semua. Nah, setelah syahadatkan dikasih semua uang, masing-masing kasih $1.000. Nah, karena satu keluarga masing-masing kasih $1.000. Kata Safira, Pak Ustaz, ini raja ibarat ayam, kalau induknya sudah ketangkap, anaknya gampang ketangkap. Kau perhatikan ini, rawat ini, kata Safir sama saya, bimbing ini, nanti dia akan dakwah kepada anak buahnya. Siap Safir? Pulang dia, benar. Sebulan kemudian dia telepon saya, Ustaz, kata bapak ini anak buah beta 10 orang yang masuk Islam, mampu saya. Ya, 10 orang mau masuk Islam. Oh, kalau ini mohon maaf, saya malu sama Duta Besar, dikit-dikit uang. Malu saya bilang, saya tidak punya uang dan saya malu ngomong sama Duta Besar Saudi. Gini aja, biar beta yang datang ke sana, beta yang Islam di rumah bapak saja, yang 10 orang anak buah ini. Begitu pun tidak apa-apa Ustaz. Yang penting dia sudah aman. Dia sudah aman diserahkan Duta Besar Saudi, anak buahnya tidak apa-apa. Saya datang ke sana, terbang saya ke NTT, ke Kupang, pas maghrib di rumahnya. Rupanya berita itu bocor kepada warga. Dia satu-satunya sama si Muhammad ini yang Islam situ, yang lain ada Kristen Katolik semua. Bocor berita pengislaman 10 orang anak buah ini. Saya belum syahadatkan yang 10 orang itu, baru briefing saja, baru kasih nasihat, penjelasan tentang Islam itu apa, baru sekitar 10 menit. Tiba-tiba ada suara gemuruh di luar disertai dengan lemparan batu atapnya seng. Wah, tuh bunyi apa itu Mas bilang? Dibuka pintu, suara dulu, serbu, bakar. Begitu suara dari luar yang kedengaran. Bakar. Ratusan orang di luar menyerbu rumah itu. Wah, gawat. Saya bilang ternyata kita dikepung. Ini bocor berita ini. Saya bilang, tolong bapak-bapak, kita sisi rumah ini niat mati syahid. Mari kita niat mati syahid. Kita sudah dikepung, kita belum bisa berbuat apa-apa. Keluar kita mati, di dalam pun mati. Biar kita berjuang. Fisabilillah, saya bilang. Wow, semua getar. Saya pun takut juga mati. Ya, kita pengen hidup juga. Tapi Allah di tengah-tengah ketegangan itu, Allah berikan saya hidayah, ilham. Coba telepon Ustaz yang ada di kota. Saya telepon Ustaz Sufyan, kami sekarang dalam keadaan bahaya di rumah Pak Raja yang baru kita Islamkan sebulan yang lalu. Saya bilang, tolong kabarkan ke polisi terdekat supaya kami diamankan, dievakuasi. Subhanallah, gak sampai seperempat jam datang polisi dan tentara 2 truk. Alhamdulillah. Wow, dia sudah mobil yang kita sewa dilempari semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya selamat. Kita dibawa ke evakuasi ke kantor polisi bersama semua keluarga dia nih. Sekeluarga dibawa ke kantor polisi. Lalu Pak polisi bilang sama ini Pak Raja ini, Pak Raja, saya sudah dapat informasi daripada warga. Ini penyebabnya Pak Raja masuk Islam dan keluarga, dan ada informasi lagi Pak Raja mengajak orang masuk Islam. Maka sekarang saya minta Pak Raja meninggalkan kampung ini, tolong dulu mengamankan diri supaya selamat dari amukan massa. Apa kata Pak Raja ini? Baru sebulan masuk Islam, apa dia bilang? Pak polisi, Pak Kapolsek, beta asli warga sini, beta lahir di sini, beta besar di sini, beta sekolah di sini, beta kawin di sini, dan beta punya anak di sini semua. Kalau karena iman beta diusir, beta tidak mau, biarkan beta mati di sini. Wah, nangis saya. Pak Raja, saya bilang, Bapak ikut saya. Bapak nggak usah bikin biaya, saya tanggung semua biaya transportasi Bapak, makan minum Bapak sekalian saya tanggung. Bapak jangan takut. Nggak Ustaz, beta nggak mau. Kalau karena agama beta, mereka bunuh beta sama keluarga, beta ikhlas. Subhanallah, baru 1 bulan masuk Islam dia sudah siap mati. Allahu Akbar. Dia tidak mau. Saya yang dievakuasi ke kota Kupang. Jarak dari kota ke
kurang lebih 3 jam pakai pengawalan yang ketat polisi. Bapak itu malam itu kembali ke rumahnya dilempari terus, dikawal polisi, padahal dilempari rumahnya seminggu. Berita hampir sara, sampai berita kepada bupati mendatangi warga semua. Bupati marah-marah, mengancam warga, kalau ada warga yang masih menteror bapak ini, siapapun itu, tidak segan-segan akan saya penjarakan semuanya. Begitu ancam bupati. Alhamdulillah sampai hari ini aman. Dan si bapak ini makin kuat imannya. Tiap tahun saya kasih dia sapi untuk kurban. Pak Raja ini kita kasih namanya Pak Hasan. Nah dari situ anak-anak santri yang kita akhirnya pada telepon saya, ini Pak Alfredo namanya. Pak Alfredo ini anaknya sudah diserahkan 4 orang, semua Islam anaknya. Dia ini ketua RT. Begitu diserahkan ke 4 orang anaknya, bapaknya sebilang sama dia, bapak kapan masuk Islamnya? Anak kan sudah. Dia bilang, Ustaz, beta ada rencana, tapi beta lagi niat, beta akan masuk Islam setelah mengislamkan 1 RT ini semuanya. Allahu Akbar. Belum masuk Islam, masih Katolik, bercita-cita mengislamkan 1 RT. Karena kalau beta masuk Islam, gak mungkin bisa ngajak mereka ke Islam. Tapi kalau beta masih Katolik, ngajak mereka kepada Islam, mereka akan dengar beta. Subhanallah, Katolik ingin mendakwai orang ke Islam, dia hanya boleh masuk Islam. Subhanallah. Tapi 2 minggu kemudian dia telepon saya, karena warganya baru masuk Islam. Ustaz, kayaknya apa yang Ustaz bilang sama beta itu telinga beta, katanya. Apa? Nanti bapak keburu mati, beta takut mati sebelum masuk Islam. Nah, jadi beta udah sepakat sama istri, kita akan masuk Islam. Tapi kalau bisa Ustaz, kita dislamkan duta besar juga. Semua ketagihan sudah duta besar. Kenapa? Karena dia dapat informasi duta ngasih uang. Tapi mereka bukan karena ingin itu, karena pengen saja bangga diserahkan. Jangankan duta besar, sama camat aja jumpa dia. Ini duta besar gak main-main. Udah saya beritahu lagi duta besar, bawa Jakarta, saya kasih tiket. Ini diselamatkanlah beliau sama duta besar Saudi, Pak Alfredo ini. Kemudian istrinya, ini anak-anaknya ponakannya, ini istrinya, ya, sama beberapa anak keponakan lagi Islam kepada dia. Terus ya tadi yang pertama Matius itu, Pak Matius tadi yang pertama kali yang menyerahkan 2 anak itu, pada akhirnya dia masuk Islam juga. Nih, dia diislamkan oleh yang mulia duta besar Kuwait. Ya, saya ajak ke rumah duta besar Kuwait karena waktu pesantren kita datang, maka saya telepon duta Kuwait, bawa ke rumah saya, diislamkan di rumah duta besar Kuwait bersama anaknya yang terakhir yang kecil ini dan istrinya. Istrinya disyaratkan sana yang mulia, istri duta besar Kuwait. Jadi sudah mau maghrib, saya persingkat saja. Inilah metode dakwah yang saya lakukan selama ini. Ratusan orang masuk Islam itu dengan cara mau'izah al-hasanah. Saya nggak sempat menceritakan semuanya waktunya, maghrib kita waktu itu. Ya, saya tunjukkan foto-foto aja keislaman ini semua. Ya. Ini adalah keberhasilan kita dakwah dengan cara mau'izah al-hasanah, dengan qudwah, dengan dakwah bilhal. Ya, ini semua. Maka saya menjadi anggota Persatuan Ulama Sedunia yang fokus dakwahnya dakwah ke orang-orang non-muslim. Jadi Ustaz Jodan, kita ada Ittihadul Ulama yang fokus dakwahnya kepada seluruh orang-orang non-muslim. Saya sudah 2 kali menghadiri, pertama di Kuwait, yang kedua di Istanbul. Nah, ketika di Kuwait itu saya sudah presentasi, masing-masing ustadz melaporkan hasil-hasil dakwah pengislaman di negara masing-masing. Nah, saya kebetulan pembicara ketiga waktu itu dari 125 ulama sedunia datang berkumpul di Kuwait dan di Istanbul. Ketika saya menunjukkan pengislaman yang banyak, ratusan orang begini, saya makin pede, rasanya bahagia dan bangga. Ternyata begitu datang ustadz-ustadz yang dari Amerika Latin,
dari Brazil, dari Argentina datang bawa video begini, pakai PowerPoint, dia mengislamkan ribuan orang. Pucat saya. Saya pikir saya paling banyak, ternyata saya paling sedikit. Ya, itu dari Amerika Latin, lebih gila lagi itu. Ada sekali pengislaman ratusan orang syahadat asyhadu an la ilaha illallah di tanah lapang. Allahu Akbar. Saya nangis. Saya pikir saya paling banyak, rupanya paling sedikit saya. Dibanding ulama-ulama yang datang dari Meksiko, yang dari Argentina, dari Brazil, dari Eropa itu, mereka tunjukkan dengan slide-slide-nya itu. Subhanallah, ribuan mereka mengislamkan orang. Jadi ada sekarang persatuan ulama sedunia yang fokus dakwahnya adalah kepada orang-orang non-muslim itu. Saya adalah anggota dan ada kita grup WhatsApp-nya. Kita ada grupnya itu. Subhanallah. Jadi inilah Bapak Ibu, saya perhatian saya positif lagi lah. Terlalu panjang ini kita sholat maghrib. Jadi saya mengajak kita semua, siapapun kita, apapun aktivitas kita, harus melekat dalam diri kita ini apa? Saya harus menjadi dai. Saya harus menjadi dai. Apapun aktivitas saya, dai tidak harus jadi penceramah, tidak harus jadi retorika. Di kantor antum bisa ngajak orang kepada Islam ini. Kalau ada satu orang saja antum ajak kepada Islam ini, jadi kemarin saya bilang itu pahalanya, la ayyadiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Dalam Islam khairul laka min humrin ni'am. Ya, satu orang kita syahadatkan, masukkan orang ke dalam Islam, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka ketika Pak Pohan lihat begini, Pak Pohan Dharma Pohan, dia bilang sama saya, dia terinspirasi, Ustaz, kalau begini Ustaz, ya, santri-santri antum ini perlu kita kuliahkan ini. Nanti saya di Amerika akan bikin organisasi, mula-mula dibentuklah IBM, kemudian berganti menjadi IBM. Itu santri-santri antum itu kita kuliahkan, kita belajar Amerika ini. Alhamdulillah, senang saya. Tiba-tiba berganti MNC, New Muslim Circle. Katanya Ustaz, tidak ada lagi bantuan ke santri antum. Tadi malam saya telepon Pak Rida, ini santri saya gimana antum? Antum sudah memulai ini. Antum sudah memulai ini, mu'alaf kita dikuliahkan. Kalau di stop di tengah jalan ini bahaya antum. Ini bisa goncang iman mereka, bisa bilang. Apapun ganti bajunya, mau dari IBM menjadi IM, MBM, mau jadi MNC, mau jadi apapun namanya, ini ada tanggung jawab antum orang Amerika ini, selesaikan dulu. Ada 10 orang di stop. Tadi kita cari kemarin, Ustaz, saya bilang telepon tadi malam ada dengar Pak Tony, ini tuntaskan, minimal ada 4 orang ini harus selesai di bulan ini, harus selesai 4 orang tuntaskan ini, saya bilang ini, jangan sampai mereka tidak selesai kuliahnya, nanti guncang imannya. Mereka mu'alaf, antum yang dulu mereka kuliah, jangan stopin. Saya telepon tadi malam, ya coba lah kita cari solusinya, gitu kan, kita cari fundraising, dia bilang gitu. Jadi kalau kita berjuang sedang, jangan tanggung perjuangan itu. Mau ganti baju apapun antum itu tidak urusan, tapi kalau antum sudah memulai satu pekerjaan, satu perjuangan, tuntaskan dulu perjuangan itu sampai selesai. Ini ada mereka sudah tertunda 6 bulan tidak bayar uang kuliah, saya bilang. Nah, jadi inilah kelemahan kita orang Islam itu. Jadi Bapak Ibu, ini saja. Ada mau tanya? Silakan. Kalau ada yang mau tanya, maghrib berapa menit lagi? Komat 20 sekarang ya? Hah? 9.20 masih 15. 9.08 masuk. Antum kan buka dulu. Saya mau sapir kebetulan. Antum buka dulu. Tapi ini sekarang jam 9. Ada mau tanya? Coba. Ibu-ibu ada mau tanya atau komentar? Atau bapak-bapak silakan. Ya, satu orang aja. Kita mau azan. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan Bu. Waalaikumsalam Bu. Itu apa? Tadi kan yang Ustaz bilang ada 3 dosa yang tadinya apa? Yang berat, yang besar. Ya,
bunyi. Ya langsung saya dengar kok. Jadi kan tadi kan sirik membunuh Dan zina, berzina. nah, Ya. tapi pada akhirnya Allah juga. Illa man taba. Tapi saya pernah baca di yang An-Nisa ayat 48 itu katanya bahwa dosa syirik itu Tidak diampuni. Ya kan udah taba. Illa man taba, berarti udah masuk Islam dia. Sudah berhenti dari kemusyrikannya. Jadi orang yang tidak diampuni itu kalau dia melakukan syirik. Kan awalnya syirik. Baru illa man taba. Berarti kalau sudah taba enggak syirik lagi, Bu. Berarti sudah dihapus oleh Allah, bahkan diganti dengan pahala yang banyak tadi. Jadi saya pengertian saya pertama itu seolah dosa syirik itu tidak akan pernah. Betul. Selagi dia dalam kesyirikannya tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain daripada syirik itu. Selagi dia syirik terus sampai mati tidak diampuni sama Allah. Tapi kalau dia sebelum mati dia bertaubat, menghentikan kesyirikannya, ya Allah terima taubatnya. Ya, begitu, Bu. Ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Kita cukupkan sekian. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai, dan ini adalah kayaknya pertemuan terakhir di kunjungan kedua ini di Seattle. Insya Allah nanti kalau ada panjang umur 15 tahun kemudian jumpa lagi kita. Ya kan itu udah jadwal rutin per 15 tahun. Kalau Allah berikan panjang umur, nah gitu ya. Tapi semoga tidak sampai 15 tahun jumpa lagi. Ya, semoga tidak sampai 15 tahun. Tapi kalau kele saya tiap tahun saya, ya. Nanti kalau saya ada lagi kele, insya Allah saya kabari Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, ya, atas perhatian dan kebersamaannya. Ahlan wa sahlan bikum ya Syarif. Ini anaknya Pak. Kan sajid. Indama kuntum antum sajid jiddan. Umruka takriban asyara, mungkin akal ila asyara. Alam kan umruk? Sitawsrin, Masya Allah. Idan kan ada umruk yang ini indah asyara. Sah? Nah, Masya Allah. Jadi beliau ini adalah anak Pak Adram yang sudah Ustaz Kabir di Amerika, alhamdulillah, ya. Terima kasih Bapak Ibu Sabjaban, jazakumullah khair. Ustaz Dr. Imam, Ketua Pengajian Kitab Syifa, Pak Tony dan Ibu, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Roni, ini Pak Gofur, besok akan mengantar saya beliau ini. Terima kasih banyak atas semua kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bermanfaat dan bisa menguatkan ukhuwah Islam di antara kita. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, karena waktunya sudah mau maghrib juga, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.